Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh memberkati kami. Hingga kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Ratapan pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, "Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala." Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada orang bilang bahwa cinta pertama itu cinta yang paling berkesan. Sulit rasanya untuk dilupakan. Umumnya orang akan berkata demikian ketika ditanya tentang cinta pertama. Tapi bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Siapakah cinta pertama kita? Atau masih ingatkah kita cinta mula-mula dengan Tuhan? Berdasarkan beberapa pengalaman orang yang saya dengar, saya lihat begitu ya. Ketika mereka pertama kali mengalami Tuhan, pertama kali berjumpa dengan Tuhan ya, baik melalui puji-pujian maupun melalui firman Tuhan. Pengalaman pertama berjumpa dengan Tuhan itu mengubahkan kehidupan seseorang. Ya, biasanya kalau orang baru kenal Tuhan, ya, baru mengalami Tuhan, itu terjadi perubahan yang luar biasa. Dan dalam perjalanan iman, ketika situasi kondisi yang bisa membuat orang jadi lemah iman atau bahkan terpuruk dalam iman, itu pulih kembali ketika mereka ingat akan cinta mula-mula ya, cinta yang pertama waktu dia bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mencoba melihat di bagian ini ya, yang masuk dalam doa untuk pemulihan di dalam kitab Ratapan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kiranya membawa kami kembali kepadamu. Satu ungkapan di mana penulis mau mengajak kita, para pendengar, pembaca, baik pada waktu itu maupun pada masa kini, untuk kita boleh kembali diingatkan. Untuk membawa kita, untuk kita boleh kembali pada saat awal-awal kita kenal Dia. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Satu hati, satu kerinduan ya. Ketika kita hidup di dalam dosa, jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, hidup tidak lagi seperti yang Tuhan kehendaki. Sadarkah kita dan rindukah kita untuk kita kembali kepada Tuhan? Si penulis menyadari bahwa kita nggak akan pernah bisa kembali tanpa pertolongan Tuhan. Sehingga dia katakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Saudara, ketika kita sudah masuk di dalam lumpur yang paling dalam, begitu ya, berat rasanya untuk kita tuh bisa kembali. Kita sadar kita membutuhkan pertolongan, kita sadar kita membutuhkan bantuan, dan yang bisa membantu kita adalah Tuhan Allah kita. Sehingga firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, membawa kita kembali bahwa kita butuh Tuhan. Ya,
nggak ada sih orang yang sempurna ya dalam perjalanan imannya. Pasti ada naik turunnya. Nah, pada saat naik, is okay ya, kita kuat di dalam Dia. Tapi pada saat turun, bagaimana kita menghadapinya? Nah, oleh sebab itu saudara, penting sekali ya, kita setiap hari itu baca firman, merenungkan firman, menghidupi firman. Supaya apa? Kita tetap terjaga. Kalaupun kita jatuh, kita nggak sampai tergeletak yang benar-benar sampai kita lupa sama Tuhan. Dalam percakapan saya dengan beberapa orang dalam satu persekutuan, ketika situasi sulit, lelah yang seringkali membuat iman kita jadi putus asa, saya bertanya, dapatkah kita melihat kasih setia Tuhan di dalamnya? Beberapa mereka menceritakan bahwa di tengah masa yang sulit itu pun sebenarnya saya masih bisa bersyukur loh. Tuhan pakai orang-orang di sekitar saya, Tuhan pakai teman, Tuhan pakai komunitas. Untuk saya juga boleh melihat kebaikan Tuhan. Di tengah masa yang sulit, tetap menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah saudara, bisakah kita melihat hal ini di dalam perjalanan iman kita? Ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita bisa tetap melihat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Pernahkah kita juga menyadari hari-hari ini mungkin saudara juga menghadapi masa-masa yang tidak mudah? Di manakah Tuhan saat saudara menghadapi situasi kondisi seperti itu? Mungkin sebagian kita akan berkata, aku nggak tahu Tuhan di mana, karena seolah-olah apa yang aku alami Tuhan membiarkan. Benarkah Tuhan membiarkan? Atau sepertinya mata kita yang masih tertutup untuk melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan itu? Saudara, seperti kalau kita naik sebuah kendaraan, ada dua sisi biasanya ya, sisi kiri dan sisi kanan. Mungkin pada saat sisi kiri, ketika kita naik dalam sebuah perjalanan menuju gunung atau tebing begitu ya, yang kita lihat bisa jadi hanya tebing-tebing yang begitu-begitu. Tetapi ketika coba kita melihat di sisi kanan begitu ya, kita akan melihat pemandangan yang luar biasa ya. Kalau saya misalnya perjalanan ke lereng Merbabu ya, atau ke Kopeng, atau ke daerah atas itu, saudara, kalau kita melihat satu sisi bagian saja, mungkin yang kita lihat hanya seperti itu. Tapi ketika saya mencoba melihat di sisi yang lain, begitu ya, wah indah sekali. Bagaimana hamparan tanah, begitu ya, para petani, sayur, wah itu ya, di lereng-lereng gunung, wah indah sekali saudara. Perjalanannya sama, cuman pengalamannya bisa berbeda. Tergantung sudut pandang kita melihat perjalanan hidup ini. Makanya dalam kitab Ratapan ini kita diingatkan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Saudara, ini doa pemulihan. Rindukah saudara juga boleh mengalami pemulihan-pemulihan di dalam kehidupan saudara? Masih ingatkah saudara kan cinta mula-mula dulu pertama kali kenal Yesus ya? Awal-awal saudara mulai kerinduan untuk melayani yang mungkin hari ini sudah mulai pudar karena kesibukan, banyak tugas, aktivitas yang luar biasa. Saudara, adakah hal itu hari ini ada di dalam hidup kita? Masih adakah kerinduan kita, kesadaran kita untuk kita boleh mengalami hal-hal yang demikian? Bukannya sekali dua kali ya, tapi bagaimana setiap hari kita diberikan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Rindukah kita akan hal itu saudara? Jika saudara rindu mengalami lawatan Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, mari saudara datang kepada Tuhan. Dan percayalah seperti doa harapan ini, bawalah kami kembali ya Tuhan, maka kami akan kembali. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur
setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dan kami tahu Engkau punya rencana yang selalu indah dalam hidup kami. Ampuni kegagalan kami. Ampuni ketika kami tidak menyadari bahwa Engkau Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.